Kali ini kita di Taroko Cafe, berasal dari daerah Sumatera Barat, ya. Salah satu kopi terbaik. Ini adalah salah satu komoditas yang bisa dilindungi dengan perlindungan indikasi geografis. Pisang gorengnya enak. Cobain goreng. Goreng ini kan makan kopi, minum kopi, makannya pisang goreng, Gitu ya. Wah, sobat dan smart semuanya. Kali ini kita di Taroko Cafe. Kami sedang ada kopi khas Taroko, ya. Ada pisang goreng. Nah, ini cara penyajiannya begini ya. Ini ada gula aren asli di sini, ya. Jadi sobat dan smart semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang kopi, khususnya kopi yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Nah, jadi bersama dengan Ibu Reni, ya, konsultan HKI kita. Nah, untuk sobat dan smart semuanya, bahwa Indonesia ini memang sangat kaya dengan komoditi kopinya, ya. Nah, tapi kali ini kita akan bicara dengan di Sumatera Barat. Nah, untuk sobat dan smart ketahui, Sumatera Barat juga salah satu provinsi yang menghasilkan kopi, ya. Salah satu kopi terbaik juga berasal dari Sumatera Barat. Nah, namun bukan di sini, ya, di Solo. Nah, jadi di Solo itu bahkan sudah dalam proses pengajuan indikasi geografis. Nah, memang dalam proses statusnya itu adalah kopi Arabica Minang Solo. Nah, jadi untuk itu kita akan membahas hari ini bagaimana sebuah komoditi kopi itu menjadi indikasi geografis dengan Ibu Reni. Apa aja yang harus dimiliki oleh satu komoditi dia bisa masuk dengan indikasi geografis, ya. Baik, silakan Bu Reni, ya. Ya, baik, terima kasih Bu Lisda, ya. Ya, memang kopi ini adalah salah satu komoditas yang bisa dilindungi dengan perlindungan indikasi geografis, ya. Perlindungan indikasi geografis itu masuk kepada perlindungan kekayaan intelektual komunal. Komunal artinya kepemilikannya bersama, gitu ya. Bersama siapa, gitu ya? Bersama para petani kopinya, gitu. Nah, apa sih indikasi geografis? Nah, indikasi geografis itu adalah, ya, suatu produk, ya, yang memiliki karakteristik tertentu, ciri khas tertentu, ya, karena ada faktor geografis, ya. Suatu wilayahnya itu baik dari faktor alam maupun faktor manusianya, sehingga menghasilkan suatu produk yang memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan daerah lainnya, wilayah lainnya, atau negara lainnya, gitu ya. Nah, intinya dia harus memiliki wilayah, memiliki faktor alam, faktor manusia, kombinasi antara faktor alam dan faktor manusia menghasilkan suatu produk yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, seperti apa karakteristik tertentu ini? Nah, contoh seperti tadi yang disampaikan kopi, ya. Kopi di Sumatera Barat ini baik kopi Arabicanya maupun kopi Robustanya memiliki khas cita rasa tersendiri, ya, cita rasa tersendiri. Nah, ini yang bisa dimohonkan melalui perlindungan indikasi geografis, ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, gitu ya, tadi Ibu sudah disampaikan bahwa sedang dimohonkan, ya, gitu ya, artinya dalam proses. Nah, artinya sudah mengajukan suatu permohonan, ya, tinggal menunggu proses pemeriksaan. Nah, indikasi geografis ini sama dengan merek, ya, perlindungannya diberikan apabila dimohonkan. Kalau tidak dimohonkan maka tidak akan mendapatkan perlindungan. Nah, bedanya
Indikasi geografis itu pemohonnya komunal. Ya, biasanya dibentuk suatu perkumpulan ya, perkumpulan masyarakat indikasi geografis Minang, Solok misalnya begitu ya, untuk pengajuan perlindungan kopi Arabica seperti tadi. Nah, itu ada persyaratan administratif ya berupa akta perkumpulannya, kemudian ada persetujuan atau rekomendasi dari suatu Pemda setempat yang menaungi wilayah di mana produk itu berada. Kemudian yang paling penting lagi untuk persyaratan teknisnya adalah buku persyaratan indikasi geografis ya, persyaratan teknis ya, indikasi geografis. Nah, di dalam buku itu dituangkan seperti apa faktor alam yang mempengaruhi ya, kemudian faktor manusianya dan kombinasi antara faktor alam dan faktor manusianya sehingga kopi itu menghasilkan cita rasa karakteristik tertentu begitu. Bahkan nanti di situ juga ada ahlinya, Bu. Jadi dituangkan ahli kopinya, bagaimana kopi ini memiliki kekhasannya begitu. Nah, faktor alam itu contoh misalnya unsur haranya di ketinggian berapa begitu ya. Nah, kalau faktor manusianya bagaimana proses dari mulai menanam kemudian memanen gitu ya sampai nanti hasilnya ya, seperti itu. Nah, kombinasi itu yang kan nanti baik faktor alam faktor manusia dituangkan dalam buku persyaratan indikasi geografis begitu. Nah, yang sudah ada ya dan sudah terbit sertifikat indikasi geografis, kita bisa ambil contoh kopi Gayo. Nah, kopi Gayo itu ya. Nah, yang menarik lagi indikasi geografis ini perlindungannya selama kekhasan atau karakteristiknya itu dijaga, Bu. Nah, kalau merek kan dia 10 tahun ya. Kalau ini dia selama dijaga, maka itu akan diberikan begitu. Nah, itu menjadi salah satu faktor peningkatan ekonomi suatu daerah. Karena itu bisa menjadi keunggulan produk unggulan dari suatu daerah tersebut begitu. Karena ini sifatnya tidak nasional ya. Nah, tidak nasional, bisa internasional dia. Bisa masuk ke pasar internasional dengan adanya perlindungan kekayaan intelektualnya. Nah, keuntungannya apa ya? Tentu akan ada nilai tambah di situ. Begitu. Ya, jadi sobat dan smart semuanya, memang kalau kita berbicara kopi, ya kopi ini sangat ya, kalau kita bilangnya adalah minuman abadi nantinya, ya akan selalu ada dianya. Jadi ini sangat menarik sekali, makanya kami di dalam ekspedisi kekayaan intelektual kali ini, ya kopi salah satu komoditi yang layak untuk dilindungi ya, Bu Rani ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu Rani, di dalam kekayaan intelektual itu kan kita mengenal dengan adanya hak moral dan hak ekonominya. Nah, bagaimana hak moral dan hak ekonominya itu nanti akan melekat ke siapa begitu? Ya, tentu melekat kepada si pemilik ya. Dalam hal ini indikasi geografis ya, berarti pemegang hak indikasi geografisnya. Yang hak moral melekat pada pemegang hak dari indikasi geografisnya. Siapa itu ya? Si pemohonnya adalah perkumpulan masyarakat indikasi geografis seperti tadi contohnya Minang Solok. Nah, itu adalah hak moralnya. Jadi disebut ini kopi, kemudian nanti kan ada label indikasi geografisnya. Nah, itulah nanti akan disebut sebagai moralnya. Ini adalah pemiliknya perkumpulan tersebut begitu. Kalau hak ekonomi ya tentu ketika dijual, diperdagangkan akan mendapatkan keuntungan di situ. Nah, apalagi kalau sampai nanti diekspor. Nah, jadi beda ini produk kopi yang memiliki indikasi geografis dengan tidak itu tentu berbeda ya. Dari nilai aspek ekonominya dia tentu akan memiliki nilai tambah dan nilai plus ya. Karena dia sudah melewati proses penilaian bahwa diakui suatu negaranya produk ini adalah produk yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, ini dia dibandingkan dengan yang lain. Ada kekhasannya karena daerahnya. Jadi melekat di situ pada si pemegang hak dari indikasi geografisnya begitu. Ya. Jadi jika kita lihat di pangkalan data kekayaan intelektual Bu Reni, untuk komoditi kopi sendiri ini sudah banyak ya yang diberi ya. Misalnya contohnya kopi Gayo, kopi Kintamani ya, itu sudah diberi gitu ya kan. Nah, namun ada beberapa daerah lagi yang masih dalam proses. Nah, itu bagaimana Bu Reni? Berapa lama biasanya proses pemberian untuk diberi indikasi geografisnya? Ya, jadi
Pertama kita harus penuhi persyaratan ya, persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Nah, itu biasanya sih kalau itu terpenuhi itu tidak lama ya. Tidak lama, tidak sampailah setahunan lah ya, 12-14 bulan. Tapi kalau misalnya kita belum memenuhi, belum lengkap, itu tentu akan ada nanti kita harus melengkapi persyaratannya begitu. Nah, yang paling banyak itu kekurangan adalah dalam menuangkan dalam buku persyaratan teknis indikasi geografisnya begitu. Nah, karena apa? Indikasi geografis ini kan sebelum nanti tim survei ya. Jadi ada tim survei nanti yang turun ke lapangan, ke daerah itu di mana tempat produk itu berada. Misalnya seperti tadi kopi Minang Solok ya. Nanti tim survei akan turun ke Solok. Nah, dia akan melakukan pengecekan antara semua data yang kita masukkan di dalam, tuangkan dalam buku persyaratan dengan faktanya di lapangan, itu akan dicek. Jadi nanti ada tim teknisnya di situ turun menilai. Nah, itu yang menentukan. Kalau misalnya itu sudah disetujui, maka itu sudah tidak lama lagi akan terbit sertifikat indikasi geografis begitu. Ya, jadi tadi Bu Rani menyampaikan bahwa kepemilikan indikasi geografis ini adalah komunal ya. Jadi masyarakat perlindungannya yang memiliki terhadap indikasi geografis ini. Nah, namun ada juga tadi bahwa harus memiliki rekomendasi dari pemerintah daerah. Ini bagaimana apa yang harus dilakukan oleh kelompok atau masyarakat perlindungan ini agar dia bisa mendapatkan rekomendasi dari Pemdanya begitu. Ya, tentu kan berkoordinasi ya dengan Pemda. Itu kita perlu rekomendasi berupa bahwa benar hasil indikasi geografis produk berupa kopi itu berada di wilayah pemerintahan daerah tersebut begitu. Nah, itu dia akan memberikan nanti rekomendasi. Nah, termasuk juga menyatakan bahwa memang yang masyarakat perlindungan itu memang melakukan itu ya, menghasilkan produk itu di sana begitu. Nah, nanti rekomendasi itu sebagai syarat juga yang harus dipenuhi pada saat pengajuan permohonan indikasi geografis begitu. Artinya kalau untuk indikasi geografis ini kolaborasi antara masyarakat komunalnya dengan pemerintah daerah ini sangat harus kuat sekali ini ya. Betul. Nah, jadi pemohonnya juga bisa yang mendorong itu ya dari pemerintahan daerahnya sendiri, karena kan data wilayah ada di mereka ya, keunggulan-keunggulan daerahnya yang memiliki karakteristik tertentu begitu. Ya, jadi demikian Sobat dan Smart. Jadi memang untuk indikasi geografis ini ya, apalagi khusus kopi ya, ini sangat banyak sekali kalau kami deteksi di Sumatera Barat ya. Sumatera Barat cukup kaya dengan kopinya, namun baru satu yang masih dalam proses pengajuan ya, itu pun masih dalam proses. Jadi semoga ya yang dalam proses segera diberi perlindungan indikasi geografisnya agar Sumatera Barat punya perlindungan indikasi geografis terhadap kopi. Nah, oke, sampai jumpa.